Halo para penonton yang budiman. Masih bersama kami Netron 45. Kami akan memberikan ulasan sinetron terbaik dengan lengkap, apik dan epik. Kali ini kita masuk ke episode 69 Badai Pasti Berlalu yang tentunya akan semakin seru. Baik, langsung saja kita mulai. Scene diawali pada Siska yang sedang berusaha meyakinkan mamahnya Leo bahwa sebenarnya telah salah paham padanya. Mamahnya Leo menganggap anak yang dikandung Siska adalah anaknya Helmi. Padahal kenyataannya adalah anaknya Leo. Berpindah pada Tiara yang sedang menemui Reta. Tiara memberikan trik-trik busuknya untuk menghancurkan Siska lewat Reta. Akhirnya Reta paham dan menemui Mauren. Reta membujuk Mauren agar Helmi mengakui bahwa anak yang dikandung Siska adalah anak Helmi. Reta terus membujuk Mauren dengan maksud agar Mauren dapat membalaskan dendamnya pada keluarga Siska. Sedangkan Reta diuntungkan dengan mendapatkan Leo. Namun Mauren menolaknya. Dia mengatakan dirinya tak selicik itu. Scene lain diceritakan Siska sudah memeriksakan kandungannya dari rumah sakit. Tiba-tiba dia melihat dan mendengar obrolan Ardan bersama Romi. Ardan berbicara bahwa hasil tes DNA Boni ayahnya adalah Leo. Sontak Siska kaget dan merasa terpukul atas apa yang didengarnya. Oke penonton, kita kedatangan aktor baru nih. Dia bernama Chris. Dia adalah mantannya Siska dulu. Chris dulu adalah orang yang menyakiti Siska dan yang membuat Siska susah membuka hatinya. Diceritakan Chris sedang di kantornya dan mendapat dokumen perusahaan milik Bu Monik. Tapi setelah dia lihat kepemilikannya sudah berpindah atas nama Helmi. Dia menjadi penasaran dan ingin mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sewaktu di perjalanan dia menemukan Johnny yang sedang diusir oleh bodyguardnya Mauren. Johnny kaget melihat Chris yang muncul. Chris langsung mengajak Johnny masuk mobil dan mengantarnya. Di perjalanan mereka bercerita satu sama lain. Johnny mengatakan bahwa sekarang mereka sedang di bawah. Perusahaannya telah direbut dan dikuasai oleh orang lain. Sesampainya di rumah Bu Monik pun lebih kaget lagi melihat Chris. Ibu Monik menamparnya dan mengusir Chris. Karena dia dulu telah memalukan keluarga dan menyakiti Siska. Tapi Johnny mencoba menenangkan mamahnya. Chris mengatakan pada Bu Monik dia akan membantu merebut perusahaannya kembali. Pada scene lain diceritakan bahwa Dr. Cory akan melangsungkan pernikahannya dengan Pak Diki. Dr. Cory terlihat sangat sedih dan serba salah atas pernikahannya ini. Papahnya Dr. Cory mencoba menenangkannya. Karena ini pun kan atas permintaan Dr. Cory dulu. Tak ketinggalan di sana ada Ibu Monik yang memberikan nasihat pada Dr. Cory. Akhirnya pernikahan antara Dr. Cory dan Pak Diki dilaksanakan. Dr. Cory berharap Leo datang dan menggagalkan pernikahannya. Namun itu hanyalah sebuah mimpi yang tak akan jadi kenyataan. Pernikahan mereka pun berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Melihat mantan suaminya menikah lagi, Ibu Monik mungkin merasa sedih dan langsung keluar dari ruangan. Melihat mamahnya keluar, lantas Siska pun mengikutinya. Sudah dapat dimaklumi hubungan beberapa tahun mungkin masih membekas di Bu Monik. Bu Monik mau pulang dan menyuruh Siska mewakilinya. Melihat kondisi mamahnya yang terlihat kurang sehat, Siska pun memutuskan untuk ikut pulang. Dan alangkah kagetnya Siska ketika yang menjemput ibunya adalah Chris. Dia masih teringat ketika dia mengkhianati Siska pas di hari ulang tahun Chris. Siska memberikan kejutan dan membawa kue ulang tahun. Tapi malah dia yang diberi kejutan pahit oleh Chris. Chris selingkuh dengan perempuan lain yang dilihat oleh mata kepala Siska sendiri. Itu yang membuat Siska masih benci pada Chris. Dia menolak ikut masuk ke mobil Chris. Tapi mamahnya sudah terlanjur masuk dan Johnny pun ada di sana. Dan dengan terpaksa Siska pun ikut masuk ke mobil Chris. Di dalam mobil Chris menjelaskan bahwa dia akan membantu keluarganya mengambil kembali perusahaan keluarga Siska. Cerita berakhir di scene ini. Kita lanjut lagi besok ya. Yang tentunya akan semakin seru lagi.
Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share channel Netron 45.